rangkum ini modalitas fisik dalam arti kita menggunakan sifat-sifat fisika tertentu yang bisa dipakai untuk mengobati atau memperbaiki patologi tubuh ya, atau masalah di tubuh manusia. Kalau obat kan kita berbicara tentang bahan kimia kan, berbicara tentang farmakokinetiknya atau farmakodinamiknya. Oke. Nah, kalau ini bagaimana efek modalitas fisik seperti cahaya, air dan sebagainya yang bisa kita gunakan untuk mengobati pasien. Oke. Secara garis besar dibagi 5 deh ya. Ada terapi termal, terapi suhu ya, terapi listrik, air, cahaya, dan mekanik gitu ya. Ini penggolongannya secara garis besar. Jenis-jenisnya banyak macam gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu, sedikit secara garis besar. Sama dengan obat, terapi ini juga ada parameternya ya, ada dosisnya, karena kalau dikasih terlalu berlebihan, nanti justru dampak negatif yang kita dapat. Terlalu rendah, ya mungkin efek terapinya tidak optimal gitu ya. Dan ada kondisi tertentu yang bisa dikasih atau cocok untuk dikasih, ada indikasinya apa atau ada yang tidak boleh dikasih, ya ada kontraindikasi. Jadi tidak sembarangan juga ya. Makanya penting juga pemberiannya ini harus didampingi oleh tenaga dokter atau medis ya. Nah ini tadi saya bilang kenapa dia punya dosis tertentu, karena ini hukum si Hart nih ya, Hartlau. Jadi intensitas seberapa besar, misalnya kalau kita bilang panas ya, seberapa panas suhu yang dikasih, toh intensitas, bagaimana respon tubuhnya. Nah, kalau misalnya kita kasih panasnya sampai segini saja, mungkin tidak terlalu bagus. Kita tambahkan lagi, mungkin efeknya lebih besar, semakin tinggi. Tapi kalau terlalu panas, tinggi sekali ya bisa saja efeknya rendah atau bahkan tidak ada efeknya sama sekali, atau bahkan terjadi masalah. Misalnya kalau kayak terapi panas, terlalu panas, apa bisa terjadi? Apa? Kalau terlalu panas, apa bisa terjadi? Iya, terbakar toh. Cucuk nih, luka bakar ya. Luka bakar ya. Banyak pasien yang diterapi panas bisa sampai luka bakar. Nah, terapi panas itu secara garis besar ada yang superficial, ada yang dalam. Kalau superficial, nanti ini penting kalian bisa pelajari ini, karena ini dokter umum harus tahu ini. Kalau dalam, umumnya di rumah sakit, di ATRMI ya, seperti SWD, pakai gelombang elektromagnetik ya, atau gelombang suara, ada ultrasound di ATRMI. Terapi dingin, umumnya superficial ya, karena dia, tapi bisanya efeknya bisa lebih dalam, tapi dengan dosis yang lebih tinggi dinginnya ya. Kalau yang terapi panas bisa superficialnya saja dipanasin, terapi dalam superficialnya tidak panas, tapi yang di dalam panas gitu ya. Nah, ini contoh yang paling harus kalian tahu, wajib ini, hot atau cold pack ya, atau cool pack ya. Nah, ya, kalau nggak ada cool pack bisa pakai es batu dibungkus kain gitu ya. Nah, oke. Icing sangat penting, misalnya cedera akut muskuloskeletal injury harus apa? Prinsipnya raise, icing, compression, elevation. Salah satunya adalah icing ya, memberikan suhu dingin gitu ya. Ada infrared, terapi panas superficial, parafin fluido. Ini yang superficial, ini yang dalam. Kalian cukup tahu saja ini ya. Yang paling penting tadi ini. Indikasi terapi panas. Nah, misalnya ada pasien datang ke kamu dengan low back pain, tapi masalahnya ternyata tidak ada masalah berat, hanya masalah spasm saja, nyeri-nyeri otot, pegal-pegal gitu ya. Nah, itu bisa dikasih terapi panas ya, selain obat-obatan. Atau kekakuan sendi OA, tapi ini kalau OA ya di rumah sakit baru bisa dikasih karena kita terapi panas dalam ya. Contoh yang paling gampang nanti nyari-nyari otot itu kalian bisa kasih terapi panas superficial, kompres-kompres hangat saja Bu, insya Allah enakan gitu ya. Oke,
Kontraindikasi nggak boleh terapi panas pada inflamasi akut. Cedera akut langsung kasih panas ya nggak boleh tambah, karena efek panas tubuh kita adalah dia meningkatkan vaskularisasi ya, meningkatkan darah ke arah situ ya. Kalau inflamasi akut dia lagi merah, kamu tambah panas ya tambah merah dia ya, bengkak. Defisit sensoris karena kenapa? Kalau panas harus tahu seberapa hangat kan. Kalau dia ada gangguan sensoris, kamu tempel panas gitu, nggak kamu ukur suhunya dulu ya bisa terbakar kan. Oh nggak panas tuh kok, nggak panas dok. Tapi ada gangguan sensoris ya bisa saja terbakar ya. Iskemia, tumor, keganasan nggak boleh. Dosisnya umumnya nyeri hangat yang nyaman gitu ya. Kalian tahu hangat nyaman? Kalian mandi apa lagi? Air hangat gitu kan? Nah itu hangat yang nyaman. Kalau terlalu panas ya pasti kalian pasti nggak tahan toh. Nah itu mengukurnya gitu ya. Kalau yang ada defisit sensoris bisa kamu kasih terapi panas tapi harus diukur suhunya 40 sampai 45 derajat. Kalau di atas itu sudah bisa menimbulkan nyeri dan bisa luka bakar. Prinsipnya bisa 10-20 menit 2 kali atau 4 kali sehari. Oke? Nanti ini bisa kamu kasih pada pasien-pasien yang misalnya masalah pegal-pegal otot, ya, kaku-kaku sendi yang ringan ya, yang kalian bisa tangani nanti di puskesmas. Oke? Terapi dingin, nah, ini indikasinya untuk yang akut gitu, yang bengkak merah, itu bagus dikasih icing ya. Masalah spasm juga, artritis yang lagi inflamasi. Kontraindikasinya ini iskemia nggak boleh, karena kalau efek dingin itu dia menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah ya. Kalau hangat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Kalau dingin menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Oke? Dosisnya dingin yang nyaman gitu ya. Jadi kalau kalian disuruh nanti pasien ibu es batu gitu ya, kalau ada kolpek es batu harus dilapisi dengan kain ya, jangan es batunya plastik langsung ditempel, itu terlalu dingin. Harus yang comfortable cold. Kalau bisa diukur ya ada pengukur suhu bisa diukur 15 sampai 20 derajat. Tapi umumnya nggak pakai diukur suhunya, cukup yang comfortable cold ya. 10-20 menit, bisa lebih sering lebih tidak apa-apa ya. Bisa tiap 2 jam ya. Umumnya sih rata-rata 4 sampai 6 kali sehari. Oke. Jadi yang tadi terapi dingin paling kalian harus tahu terapi dingin ya, superficial dingin itu ya. Nah, kalau muskuloskeletal. Untuk terapi listrik bisa menggunakan istilahnya TENS ya untuk mengurangi nyeri. Oke. Dengan 2 mekanisme, blok saraf, gate control teori, dan release endorfin. Tapi tergantung frekuensi yang diberikan. Kalian nggak usah terlalu dalam di sini. Nanti kalau mungkin sempat stase di rumah sakit di rehab medik mungkin bisa lihat. Tapi yang penting kalian tahu bahwa ada alat yang bisa untuk mengurangi nyeri yang bukan minum obat gitu. Ditempel di kulit, namanya TENS ya. Kemudian ada juga alat yang menggunakan energi listrik untuk melatih atau menambah kekuatan otot, membantu gitu ya, dan mencegah ototnya melemah gitu ya, terutama yang kelemahan berat. Itu dengan neuroelectrical stimulation ya. Jadi stimulasi listrik dari luar untuk mengkontraksikan ototnya. Oke. Contohnya ya, kalau TENS diaplikasikan di daerah yang nyeri, kalau NMES jadi tergantung otot mana yang kita mau latih. Misalnya ini otot apa ini, Dek? Otot apa ini? Sekalian saya refresh anatomimu. Kan belajar anatomi sudah tahu? Kalau muskuloskeletal kan harus tahu anatomi. Otot apa ini di paha depan? Yang fungsinya untuk ekstensi lutut, apa ototnya, Dek? Halo? Ada gambar tidak ada suara lagi? Quadriceps. Oke, quadriceps gitu ya. Nah, quadriceps kenapa dikenalkan quadriceps? Karena ada 4 perutnya. Ada rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius. Oke?
Kontraindikasinya ini kalian baca saja ya. Kalau pacemaker di jantung ya nggak boleh dikasih di situ. Tapi kalau misalnya dia pacemaker di jantung tapi mau ditens di kaki ya nggak masalah ya. Kontraindikasi infeksi kehamilan. Kalau kehamilan dikasih tens di daerah perut ya nggak boleh ya. Malah merasakan kontraksi bisa lahir nanti anaknya. Tumor dan sebagainya ya. Ada juga mekanik gitu ya. Di muskuloskeletal ada NP cervical, ada masalah spasm cervical, itu bisa dengan traksi ya. Traksi biasa bisa manual oleh fisioterapis atau dokternya, bisa pakai alat gitu ya. Ini traksi cervical, ini traksi lumbal. Oke. Ini semua menggunakan modalitas fisik ya. Ini dari segi mekanik ya, memanfaatkan mekanik. Ini indikasi kontraindikasi, kalian baca ya, capture saja. Terus ini ada juga istilahnya intermittent pneumatic compression gitu ya. Jadi bengkak di kaki, edema di kaki, terutama yang sport injury atau imobilisasi, edema ya. Nah, itu bisa dikurangi dengan seperti pompa gitu ya. Jadi kayak ada udara yang seperti ini ya, lihat ya, kayak kaos kaki, kayak kaos gini kaki ya, ini. Nah, itu dia tekan, rilis, tekan, rilis, tekan, rilis. Nah, seperti pompa untuk mengembalikan cairan, terutama aliran limfatik ya. Oke. Indikasinya ini ya, kontraindikasinya tidak boleh DVT. Infeksi tidak boleh. CHF pada kondisi tertentu tidak boleh. Fraktur jelas nggak bisa lah ya. Oke. Nah, menggunakan air juga hidroterapi ya. Apa kelebihan kita bergerak di dalam air dibanding bergerak di darat? Terutama untuk sendi dia sangat baik. Karena dengan kita di air ada istilah daya apung kan? Buoyancy dari air. Jadi kalau kita terutama misalnya nyeri-nyeri sendi, itu dengan olahraga di air, beban di sendi tadi misalnya kalau kayak saya jelaskan tadi di awal, jongkok itu 7 kali berat badan, nah kalau di air itu berkurang justru dari berat, misalnya setengahnya, tergantung kedalaman airnya. Ya. Oke, jadi sangat baik untuk kasus-kasus muskuloskeletal, misalnya exercise latihan di dalam air itu bagus. Ya. Salah satu contoh. Oke. Terapi cahaya, ini ada namanya laser ya, untuk mengurangi nyeri. Ini laser fungsinya ini terutama untuk mengurangi nyeri, mengurangi inflamasi, dan bisa untuk regeneratif ya. Kalian cukup tahu saja, oke? Kalau ada alat ini yang bisa dipakai di rumah sakit ya. Kalau ini sifatnya nice to know ya. Kalau yang cold superficial tadi dingin wajib ya, oke? Manual terapi, masas gitu ya. Masas tertentu bukan masas tradisional ya, ada masas teknik tertentu, ada ilmunya, biasanya fisioterapi untuk mengurangi masalah spasm itu ada ya. Banyak macam juga jenis masas ya, tapi kalian cukup tahu bahwa ada juga masas. Manual lymph drainage, jadi lymph edema bengkak karena gangguan aliran limfe, itu selain obat itu kita bisa lakukan gerakan-gerakan manual untuk memperlancar aliran limfenya ya, nama istilahnya manual lymph drainage. Ada manipulasi sendi juga ya. Kita join manipulasi sendi kaku yang sendi yang kaku yang tidak perlu operasi. Nah, itu bisa dilakukan manipulasi sendi namanya ya. Saya nggak sediakan gambar ya sama video, tapi kalian bisa cari di internet ya, di YouTube banyak kok. Oke, ada yang bertanya di sini? Jadi selain obat, di kedokteran juga kita bisa menggunakan modalitas fisik ya. Apa tadi? Jenisnya? Siapa tadi? Siapa lagi saya mau tanya ini? Nurkhalis. Nurkhalis ini latarnya Unismo, tapi nggak ada orangnya. Mana Nurkhalis 08820. Nurkhalis. Halo Nurkhalis. Asri, Gali Saputra. Ada orangnya ini. Ayo silakan. Iya dok.
Tunggu dulu. Ini Nurkhalis baru muncul ini. Kenapa kok Nurkhalis baru muncul mukamu? Tadi tidak ada. Dari mana kok? Tapi dok, dari WC dok. Tapi. Kamu bagian yang minta izin kah? Enggak ada. Kau minta izin di chat ini. Sudah. Kamu sekarang Nurkhalis. Apa jenis-jenis modalitas fisik tadi yang saya sampaikan? Ada yang mau bertanya toh? Kalau boleh mau bertanya silakan ya. Nurkhalis? Masih di kamar mandi tadi? Saya pindah lagi duduk. Tapi dok. Apa? Tapi dok, ada terapi termal atau termal terapi, ada terapi listrik atau elektroterapi, ada terapi air atau hidroterapi, ada terapi cahaya elektroterapi, seperti contohnya ultraviolet atau laser. Yang terakhir terapi mekanik atau traksi, intermiten, pneumatik, compression, manual terapi dok. Tapi, dok. Oke, sip. Jadi dengan tujuan-tujuannya ya. Oke. Ada yang mau bertanya, Dek? Sekarang exercise ya.